أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله، تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, kita berada di Jumat terakhir di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, bisa berjumpa kembali dengan bulan-bulan haram. Karena bulan-bulan haram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan ya pahala dan diberi ampunan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita berkumpul di penghujung hari Jumat pada bulan Muharram ini, sekaligus kita melakukan pelepasan ya kepada beberapa sahabat Balai Romo Aceh yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umroh yang mabrur, umroh yang maqbul. Allahumma ja'al umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Akhrijni ya Allah minal zulumati ilan nur. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Kita berharap bahwa amal apapun yang kita lakukan adalah amal yang kabul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini ada amal yang diterima dan ada amal yang tertolak. Amal yang tertolak itu adalah amal yang tidak mengikuti daripada niat yang tulus ikhlas kepada Allah, dan amal yang tidak ittiba, yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seseorang yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan pernah lagi meninggalkan Rasulullah. Tapi hari ini kan Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah tiada. Bagaimanakah kita bisa ittiba? Tentunya kita selalu berada di majelis ilmu. Ya, kita selalu bersama guru, selalu berada di masjid ilmu. Karena sehebat apapun amal kita, maka amal itu tertolak apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah amal itu karena keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengibadahinya kecuali ibadah yang benar. Ya, ibadah yang benar. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah mengikuti hujjah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa kepada Allah, seluruh amal-amal kita adalah amal yang mabrur. Apa amal mabrur? Mabrur itu adalah amal yang ketika kita lakukan, maka hilanglah perbuatan-perbuatan buruk kita dan bertambah-tambahlah amal kebajikan kita. Jadi kalau kita misalnya sholat kita mabrur, maka sholat kita itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu tercegahlah semua perbuatan-perbuatan munkar. Dengan haji itu tercegahlah kita dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umrah juga demikian. Maka kita bermohon kepada Allah, seluruh amal ibadah yang kita lakukan
adalah amal ibadah yang beri potensi baik pada tubuh kita. Walaupun ibadah itu selesai, tapi kebaikan kita tidak selesai. Dan yang paling tinggi ketika kita telah tiada, tidak ada lagi kita, dan tidak hidup lagi di atas permukaan bumi ini. Tapi amal-amal dulu yang kita lakukan di dunia, itu tetap menjadi imbas kebaikan di alam barzakh. Kenapa, Bu? Karena amal yang dilakukan tadi mabrur. Karena perbuatan mabrur itu dia tetap baik dan baiknya tidak akan hilang. Karena Allah ketika manusia melakukan perbuatan baik, selesai manusia melakukan perbuatan baik, tetapi kebaikan itu tidak akan hilang. Allah terus membalasnya sampai hari yang tak terhingga. Tidak ada batas akhir. Ya, tidak ada batas akhir. Kita beramal ini berakhir nih. Seperti kita ngaji nih. Ngaji ini kita berakhir. Asar, sholat asar selesai. Tetapi balasan Allah tidak selesai. Balasan kebaikan Allah tidak selesai. Tapi kalau amal buruk, maka perbuatan itu ketika manusia bertobat, maka Allah tidak akan menyiksanya lagi. Makanya kita perlu mengkaji tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menggali sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sungguh kuasa Allah memberikan kepada kita fitrah manusia. Allah ciptakan bahwa barang siapa yang dia selalu memberikan kebaikan, berbuat kebaikan, fitrah manusia, dia pasti mengingat kebaikan. Makanya kalau ada manusia yang kalau kita berbuat baik, dia tidak berbuat baik, dia lari dari fitrahnya. Kalau orang lari dari fitrah macam mana? Seperti ikan yang tidak mau hidup di air. Macam mana? Ikan kalau dia bilang, aku nggak mau hidup di air, mau hidup seperti manusia, mau hidup di darat, hidup apa enggak dia? Anda akan hidup, ya kan? Jadi Allah memberikan fitrah kepada manusia, siapapun yang orang berbuat baik kepadanya, ada naluri, insting pada diri kita untuk membalas kebaikan kembali. Walaupun nanti yang tertinggi pembalasan itu dari Allah, yang tertinggi ya, pembalasan dari Allah. Lalu Allah akan menggerakkan ruh-ruh dan jiwa kita untuk terus berbuat baik. Maka dalam Islam, sekali kita berbuat baik, maka Allah membalasnya sampai 10 kali. Bahkan di tempat-tempat tertentu sampai 100.000 kali. Itulah di Makkah Al-Mukarramah. Dan hari ini sahabat-sahabat kita insya Allah akan berangkat ke sana. Mohon doanya, semoga dilancarkan, dimudahkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pergi ke sana sebagai seorang pendosa, maka dosa-dosa kita akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pergi ke sana memang orang yang sudah tadarru al-khufiyah, orang-orang yang memang menundukkan hati, maka di sana kita akan menikmati amal-amal soleh. Karena apa? Pernah pada satu kali harus kita kaji bahwa ketika umat Nabi Musa, kalamullah, ketika dia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku telah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, tetapi kenapa Allah tidak mengazabku? Maka tanyakanlah kepada Rabbmu, tanyakanlah kepada Tuhanmu. Maka ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi kepada hambaku ini? Karena biasanya umatku kalau berdosa langsung ada azab Allah. Maka ketika itu Allah mewahyukan kepada Musa bahwa sebenarnya aku telah mengazabnya. Apakah azab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pada waktu itu? Mereka tidak bisa menikmati amal soleh. Coba ya, tidak bisa menikmati amal soleh. Amal-amal yang dilakukan itu hampa, hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, bukan menikmati. Jadi ketika kita ingin kaji bahwa orang-orang yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Begitu setianya, setinggi-tingginya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah berada pada puncak cinta. Ya, berada pada puncak cinta. Sehingga maksiat-maksiat mereka itu tergugurkan. Ya kan? Maksiat-maksiat mereka itu tidak mereka lakukan lagi. Nah, maka kita lihat dalam hidup, apabila kita mengangkat takbir, masih ada ingatan di sana sini, itu sebenarnya Allah sedang menutup aib kita. Hanya kita lah yang tahu seberapa besar titik-titik dosa yang kita lakukan.
Kan tidak pernah ya kalau kita sholat Allahu Akbar lalu orang melihat, oh dia lagi sedang memukul orang, oh dia mungkin lagi menggibah orang. Tidak ada, karena nampak kan Bu? Allah Maha Baik. Jikalau dosa-dosa kita ditampakkan ketika kita mengangkat takbir di atas kepala kita, sungguh mungkin orang lari semua. Kenapa? Karena kita memang pendosa. Emang kita berbuat dosa, berbuat salah, tapi Allah tutup. Makanya ketika kita mengkaji dengan ilmu, sesungguhnya orang-orang yang tidak bisa menikmati amal-amal soleh, itu sebenarnya azab dunia telah Allah turunkan. Apa azab dunia? Dia tidak bisa menikmati kekhusyuan di dalam ibadahnya. Ya, makanya saya katakan tadi, jika kita berangkat ke tanah suci, kita datang dengan dosa dan kesalahan kita, tapi dengan ketundukan hati, kerendahan hati, berharap kepada Allah, semua dosa-dosa kita mohon dihapuskan oleh Allah, Allah terima. Karena ketika bersama Mu'adz, Rasulullah SAW mengatakan bahwa, wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas seorang hamba? Jadi Allah punya hak dari kita ini, Bu. Allah menciptakan kita, tapi Allah punya hak atas diri kita. Apa itu? Mengibadahinya. Jadi kalau ada manusia di dunia ini nggak mau bersujud, berarti dia tidak memberikan haknya kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau wahai manusia kecuali untuk menghamba. Menghamba itu bersujud. Makanya arti sujud itu adalah tunduk, patuh, taat. Tapi ingat, syarat tunduk, patuh, taat itu adalah ittiba. Sebagaimana yang hujah disampaikan oleh Rasulullah. Tidak boleh dengan cara sendiri. Jadi kalau sendiri duduk, ya Allah aku taat kepadamu ya Allah. Nggak bisa. Ya kan Bu? Harus ada ittiba, harus berguru. Apa rukunnya, apa syaratnya diterima amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan kepada Mu'adz, engkaulah yang tahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hak Allah terhadap hamba diibadahi. Maka beribadahlah kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya ada hak manusia atau hamba kepada Allah. Apa Bu? Hak kita ini sama Allah diampuni. Ingat Bu ya? Ini jangan minta saja hak kita sama Allah, tapi hak Allah tidak kita penuhi, ya kan? Hak seorang hamba kepada Allah diampuni. Siapakah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah? Mereka yang mengesahkan Allah. Bukti mengesahkan Allah itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dikatakan bahwa Allah lah yang menghidup kamu, Allah lah yang mematikan kamu. Maka Allah lah Rabb segala bentuk, segala alam ini semuanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat ketika kita berangkat ke tanah suci, ucapan yang sangat muakkadah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Untuk apa dipanggil oleh Allah? Untuk mengitari Ka'bah, tawaf di Baitullah. Karena itulah satu-satunya amal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Ya Bu ya. Satu-satunya amal yang dikhususkan Allah di Baitullah, yang tidak ada di tempat lain. Walaupun di akhir zaman sekarang orang sudah buat miniatur Ka'bah, orang bisa bertawaf, tapi berbeda dengan yang ketika kita berada di Baitullah. Maka ketika kita melakukan amal khusus, itu bertawaf, maka kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, engkaulah zat yang maha agung. Makanya simbol Ka'bah Baitullah itu simbol keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah, rahmat dan rahimnya Allah. Untuk apa datang kita ke sana? Kita datang ke sana adalah sama-sama kita tahu untuk mengagungkan dan membesarkan Allah, walaupun Allah sudah maha besar. Dengan apa? Dengan segala ketundukan. Maka di awal saya katakan tadi, jika kita datang dengan penuh dosa dan kemaksiatan, maka itu pun menjadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Tapi syaratnya engkau datang dengan penuh ketundukan. Ya kan? Engkau datang dengan penuh
ketundukan. Makanya tidak benar jika orang mengatakan, aku tunggu bersih-bersih dulu lah baru ke tanah suci. Ya kan? Tunggu tobat-tobat dulu lah baru ke sana. Ke sana lah tobat dulu. Ya. Jadi bukan kita tunggu suci. Kapan kita suci, Bu? Bahkan kalau kita merasa diri kita suci, berarti kita sombong. Aku tunggu bersih-bersih dulu lah, tunggu suci dulu lah, tunggu pintar dulu, tunggu berilmu dulu, baru pergi ke sana. Padahal Allah mengatakan bakah itu pecah. Apa yang mau dipecahkan Allah? Allah mau meleburkan semua dosa dan kemaksiatan. Jadi hak Allah kepada diri kita mengibadahinya. Nah, kalau kita jauh dari tanah suci, itulah mengesahkan Allah dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sujud dalam sholat maupun sujud di luar sholat. Sujud di dalam sholat kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi Engkau ya Allah. Makanya kita akan abaikan segala sesuatu yang Allah tidak ridho. Payah-payah pun kita, Ibu, capek-capek pun kita, kalau amal itu amal yang diridhoi oleh Allah, kita akan menujunya, kita akan sampai kepadanya. Halangan, rintangan, mungkin kita katakan hinaan manusia, tapi kalau itu amal yang Allah ridho, aku datang kepadamu ya Allah, labbaik, aku penuhi ya Allah. Capek-capek kita, ngantuk-ngantuk kita, lemas-lemas kita, seperti tadi, angin, badai, kita katakan, ya Allah, ini amal yang Kau sangat ridho di akhir daripada penghujung Jumat terakhir bulan Muharram. Aku ingin mengibadahi Engkau ya Rabb. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu pengetahuan. Karena nanti ketika Jumat depan, udah bulan Safar. Udah berbeda, itu timing yang lain-lain. Kita nibu wal asri. Apabila 1 detik kita tidak memanfaatkannya, maka kita tidak akan mendapatkan. Ya, kita tidak akan mendapatkan. Makanya doa yang saya katakan tadi apa? Ya Allah, akhrijni minal zulumati ilan nur. Keluarkan kami ya Allah dari kegelapan. Apa kegelapan? Kegelapan jangan pikir mati lampu. Kegelapan itu adalah buta terhadap alam akhirat. Yang buta terhadap alam akhirat. Apa yang memberi manfaat ganda, manfaat yang sangat besar ketika kita berada di alam barzakh, berada di padang mahsyar, berada di yaumil akhir. Apa yang membuat kita itu kaya, yang membuat kita selamat, yang membuat kita beruntung, yang membuat kita tidak merugi, yang membuat kita tidak menyesal ketika nanti di yaumil akhir. Akhrijni ya Allah, keluarkan aku ya Allah dari segala macam kegelapan. Kegelapan daripada hudan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, kalau kita sudah doakan itu, Bu, akhrijni, keluarkan ya Allah dari segala kegelapan, kegelapan cara berpikir, kegelapan ilmu, kegelapan cahaya, itu nanti Allah akan kabul. Maka kita nanti ciri-cirinya orang haus kepada ilmu pengetahuan. Maka katakan bahwa ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan dunia yang tersambung dengan kehidupan akhirat. Orang yang tidak berilmu maka dia akan buta, baik buta di dunia maupun buta di yaumil akhir. Itu akan buta, akan tidak bisa melihat. Nah, maka dikatakan bahwa akhrijni, keluarkan ya Allah. Nah, tentunya ketika kita berdoa itu, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Salah satunya dari sekian banyak amal ibadah itu adalah menuntut ilmu pengetahuan. Terus berada dalam majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu adalah cahaya. Dan nanti di yaumil akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Ibu kalau lihat hari ini, Bu, launching apapun biasanya dibuat di atas mimbar. Betul nggak? Pembukaan apapun, ada nggak mimbarnya? Kayak kita nih kecil-kecil kayak gini nih, ada mimbarnya, ada kursinya yang menunjukkan dari kejauhan, oh itulah gurunya. Oh itulah yang memberi materi, ya Bu ya. Lalu hari ini ada teman yang pakai baju-baju putih, dinaikkan sedikit tempat duduknya. Ini simbol, Ibu. Dinaikkan sedikit, hanya tilam, dinaikkan sedikit. Yarfa. Apa yarfa? Hebat kali pun kita yang hari ini misalnya kita tidak berangkat hari ini belum kan? Kita kan punya cita-cita nih, kapanpun berangkat ke Baitullah. Kemarin Ibu Sa, saya ingat saya. Ibu siapa? Ibu Sa, kemudian Ibu Reni. Ada berapa orang naik di atas itu. Kita mau naik pun tidak bisa. Kenapa? Bukan saat itu. Betul nggak, Bu? Kan Ibu, oh saya berangkat November, saya berangkat di Agustus, saya berangkat di sekarang mau duduk di situ, nggak bisa. Yarfa. Nanti bayangkan yaumil akhir.
Makanya walaupun itu amal biasa saja, itu yarfa dunia. Apa yarfa dunia? Dinaikkan derajat kita. Sebab apa? Bukan karena cantik kita, bukan karena kaya kita, bukan karena teman dengan saja, bukan. Karena kita menjadi duyufur Rahman, duyufur Rasul. Tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Maka yarfa dinaikkan walaupun hanya ambal. Itulah kita lihat guru-guru kita dulu. Membuat penghormatan setinggi-tingginya kepada tamu Allah dan tamu Rasulullah. Untuk apa? Bukan karena dia yang berangkat, tapi karena engkau ya Allah. Karena engkau memerintahkan itu. Jadi ketika kita lakukan ini semuanya adalah bahagian daripada amal-amal yang Allah cinta. Lalu rupanya di bawah ada makanan, itu hal lain. Gak ada makanan pun apa-apa. Ya kan? Tapi ketika ada makanan, itu pun menunjukkan bahwa amal-amal kita adalah amal yang mabrur. Apabila seseorang ketika hablum minallahnya kuat, hablum minallahnya benar, maka secara ciri khusus orang itu suka memberikan makanan. Baik kepada orang yang dia kenal maupun kepada orang yang tidak dia kenal. Jadi ketika hari ini ya, bahwa ada kawan-kawan sebagian kita dan semua kita, hari berganti, Jumat berganti, semua kita bergiliran tanpa diabsen, membawa dengan kerelaan, itulah menunjukkan wujud bahwa kita menjadi orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu ya. Jadi bukan karena makanan itu, tapi karena itu yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membahagiakan sahabat-sahabat kita dan berbahagia bersama. Jadi kita lihat bahwa di dalam Islam tingkat ketundukan, tingkat kepatuhan itu kita minta kepada Allah. Tidak bisa alamiah begitu saja. Akhrijni ya Allah minal zulumat illa nur. Apa itu nur? Nur itu adalah cahaya. Cahaya, apa cahaya Bu? Cahaya tertinggi yang Allah beri di atas permukaan bumi ini hujjah. Itulah Al-Quranul Karim. Makanya nanti orang yang telah diberi cahaya oleh Allah, dia concern untuk mendalami, memahami, mencintai Al-Quranul Karim. Jadi sampai seperti itu. Nah, makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Muaz. Di atas kedeldainya dia mengatakan bahwa Allah mempunyai hak dan kamu pun mempunyai hak kepada Allah. Maka hak Allah kepada dirimu, ibadahilah Allah. Dan ibadah itu luas sekali, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah, ketika kita berangkat ke tanah suci, maka kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu kita bersujud, kita sholat, kita ruku, kita tawaf. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi taufik, memberi rahmat pada orang-orang yang diizinkan untuk mengitari Ka'bah Baitullah. Dan dalam bentuk yang lain ketika kita pulang dari tanah suci, maka kita terus tekun untuk mempelajari hujah-hujah agama ini. Itu Al-Quranul Karim. Maka kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hak kepada kita. Kalau itu sudah kita lakukan, hak kita apa Bu? Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ampunan, apa yang kita rasa? Lezatnya beribadah. Bisa Bu ya? Lezatnya beribadah. Coba kita resapi, coba kita pahami, kira-kira amal apa yang sangat kita suka dalam Islam ini? Amal apa? Dan kita berharap seluruh amal-amal yang Allah perintahkan itu kita menyukai dan mencintai. Ya Bu, kalau udah itu kita dapat, itu menunjukkan bahwa dicintai oleh Allah. Ulama salaf mengatakan begini, kita sangat penting untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih penting lagi kita mengetahui apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yahudi dan Nasrani pun dia mencintai Rabbnya, tapi dia tidak mengetahui apa amalan yang dilarang atau yang tidak dibolehkan oleh Allah. Ya kan Bu? Kita Bu dalam rumah tangga kita, kalau kita mencintai suami, satu, enak apa enggak? Enak. Lalu kita dicintai oleh suami, Ibu pilih yang mana? Yang kedua lah, kita pilih. Kalau dicintai suami, ATM kan kasih sama kita kan? Ya kan? Ya kan Bu?
Iya, dikasih sama kita. Makanya mencintai Allah itu pokok. Tapi yang lebih pokok lagi adalah mengetahui Allah cinta nggak sama kita. Ya kan Bu? Allah cinta nggak sama kita nih? Maka di situ dikatakan apa? Kita harus mengetahui apa amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin katakan bahwa ada beberapa hal amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah para sahabat kita mungkin yang berangkat ke Tanah Suci, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita pun yang di tanah air juga bisa melakukannya. Karena ada satu saja yang tidak bisa dilakukan sahabat kita yang tanah air, yaitu bertawaf. Tapi yang lain itu bisa. Maka Allah jelaskan yaitu di dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat itu adalah surah 51 ayat 18. Maka Allah mengatakan, wabil asharihum yastaghfirun. Maka hendaklah engkau memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nah tentunya ketika nanti sahabat-sahabat kita berharap kita semua ya, baik yang berada di Tanah Suci ataupun berada di luar Tanah Suci, maka di usia-usia seperti kita sekarang ini, jangan lengah lagi, jangan bangun di waktu subuh, tapi bangunlah sebelum subuh. Dan ketika sudah mendekati subuh, tidak ada amal lain, bukan lagi baca Quran, bukan. Tapi wal mustaghfirina bil ashar. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohonlah ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang spesifiknya adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Minimal kita baca 100 kali. Nanti istighfar kita Ibu akan berbuah. Apa berbuahnya? Buah istighfar itu adalah ketundukan dan ketaatan. Mengaku salah. Mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih apabila kita lakukan ini di depan Ka'bah Baitullah. Ka'bah Baitullah itu, jangankan kita minta ampun, menatap Ka'bah saja dapat rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Jika kita berdosa, maka kita akan mendapat kesempatan untuk ampunan Allah. Jika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita punya permohonan-permohonan, maka permohonan itu akan mendapat solusi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan kekuatan ibadah di Tanah Suci. Tetapi kesempatan ini pun ada pada mereka-mereka yang di luar Tanah Suci. Makanya orang-orang yang ketika mengambil kesempatan wal mustaghfirina bil ashar, mengambil kesempatan beristighfar di waktu sahur, ini adalah mereka-mereka yang mengerti bahwa amal itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Maka nanti bersama waktu, kita akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, andaikan lampu kita mungkin hanya secercah saja, tapi bersama waktu dia akan menjadi terang menderang. Jangankan kita mencahayai diri kita, bahkan kita bisa mencahayai orang lain. Dan yang tertinggi adalah Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, jadi wal mustaghfirina bil ashar. Jadi nanti teman-teman tentunya kalau kita berada di Tanah Suci nggak ada orang subuh terlambat ya. Ada orang di Tanah Suci subuh terlambat. Bisa dihitung dengan jari, bahkan nggak ada pun, nggak bisa kita hitung dengan jari. Nggak ada, karena orang sudah datang jam 3, jam setengah 4. Tapi kalau kita lihat di tanah air kita, di tempat kita, masjid kita lah, subuh jam berapa? 5:10. Kira-kira jam 3 udah ada nggak di masjid nasabah itu? Kan Bu? Ada Bu? Masjid Meketup, Bu bilang masjid Meketup. Coba, ada nggak jam 3 udah datang orang mau sholat subuh? Masjid Kampung Pinang ada Bu? Jam 3 udah datang orang ke situ? Nggak ada. Makanya ini Baitullah ini pengkhususan. Kalau Ibu ingin menikmati amal soleh, itulah menikmati. Dan tadi saya katakan Bu, orang yang menikmati amal soleh, ini menunjukkan bahwa dirinya dicintai oleh Allah. Dan maksiat-maksiat telah lepas pada dirinya. Ini adalah ikhtiar kita untuk menggapai husnul khotimah. Dan ini ikhtiarnya. Jadi mengerti bahwa itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah kalau hari-hari kita kadang ada, kadang nggak ada saja. Saya kok tanggal 29 selalu. Saya bangun tengah malam sampai sebelum. Kalau tanggal 1 lewat lagi. Kalau mau nikahkan anak, bangun lagi wal mustaghfirina bil ashar. Kalau mau nikahkan anak, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Udah dapat, lewat lagi. Ini enggak istiqomah.
Koma. Kapanpun ada derita, nggak ada derita, ada nikmat kita katakan tidak ada nikmat. Kita kan kadang nikmat itu yang enak-enak gitu. Apapun kondisi kita, memang ini sudah lazim. Nah ini Bu, ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah menjaga diri, ihsan. Menjaga diri ini bahwa kita yakin seluruh aktivitas kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu, kecil-kecil nih, kita belajar ihsan di balai manasah bait ini, di balai rumah. Jadi kecil-kecil kita belajar ihsan. Macam mana ihsan? Setiap ibu yang membawa makanan itu tidak menyerahkan kepada yang di balai atau kepada pribadi saya. Ibu makan meletakkannya di bawah kan? Kenapa? Itu adalah kita belajar ihsan. Kita belajar ihsan. Kenapa? Walaupun saya tidak melihat, tapi Allah itu maha melihat. Ya kan Bu? Allah itu maha melihat. Dan seluruh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat akurat. Nggak lari kemanapun surga kita. Nggak lari kemanapun ampunan kita. Tapi kita lihat, jika itu harus diberikan kepada si pemilik rumah, atau diberikan kepada pemilik dimanapun kita berada, itu bisa menguras keikhlasan kita. Ya Bu ya, kita belajar ihsan. Bahwa apapun amal yang kita lakukan, Allah maha menatap. Jika kita berdosa, maka cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Tapi jika kita tahu kita melaksanakan perintah Allah, maka ini menjadi sebab Allah menatap kita dan ada hak kita dapat ampunan Allah. Ada hak kita Bu ya, itu hak kita itu. Dan Allah akan memberi hak itu kepada kita. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ihsan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri. Ya Bu ya, untuk menjaga diri kita. Bagaimana menjaga diri? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ahsin, ya Allah, aku mohon kepadamu teruslah perbaiki ya Allah amal solehku ya Allah. Teruslah terperbaiki. Ada terasa kita Bu, macam mana dulu kita berpakaian, macam mana hari ini kita berpakaian. Macam mana dulu kita ngaji, macam mana hari ini kita ngaji. Ya kan Bu kan? Seperti kita membuka semak belukar, rimba. Kalau dulu menyebutkan huruf itu sampai begitu lama, kemudian kencang gitu ya. Satu juz kalau dulu mungkin 1 jam, 60 menit, sekarang sudah bisa 30 menit. Baca Al-Kahfi dulu 110 ayat, itu bisa 1,5 jam. Sekarang 30 menit tembus. Ada terasa begitu? Atau masih 1,5 jam? Ya kan Bu? Itu jaga diri kita. Dengan banyaknya kita mengulang, itu kita menjaga diri kita. Makanya jangan kita tanya kapan khatamnya pergi ke manasah, pergi ke balai, kapan selesainya saja, sampai kapan orang ngaji di balai. Nggak ada, karena kita belajar terus. Ya kan Bu? Terus, dan itu adalah nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ihsan, Allah memandang kita. Dan kita memang tidak bisa memandang Allah, tapi ruh kalbu kita menyadari Allah sedang menatap kita. Itu hebatnya hati kalbu mukmin. Makanya ada namanya nanti Bu, malu hati ya dah. Malu hati. Itu orang-orang yang sudah sampai malu hati dalam dadanya, itulah kalbun yang salim. Hati yang selamat. Tapi kalau nggak masuk kalbun salim nih, hati yang selamat nih, tidak merasa malu ketika tidak bersujud, terlambat sholat, biasa saja. Tidak ada rasa menyesal, rasa merugi, tidak ada. Tapi orang-orang beriman ketika berlalunya bulan Muharram, ya Allah, izinkan aku kembali. Jadi bukan Ramadan saja. Muharram ini pun menjadi satu amalan yang kita kejar untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kaum muslimin itu Bu, seluruh waktu itu sangat berarti bagi diri. Ya, seluruh waktu sangat berarti. Karena apa? Karena semuanya akan mendapatkan satu prestasi yang sangat tinggi di hadapan Allah. Nah, untuk menjaga ihsan ini, kita berada bersama orang-orang saleh. Ingat Bu ya, macam mana cara untuk mendapatkan ihsan? Kita harus selalu bersama orang-orang saleh. Karena orang saleh itu yang tinggi adalah Rasulullah, di bawahnya para sahabat, itu adalah pewaris Nabi.
mencontoh sifat-sifat Rasul. Bagaimana setianya Abu Bakar kepada Rasulullah. Bagaimana setianya Utsman, setianya Ali. Ya, setianya Utsman, setianya Ali, kita lihat mereka begitu sangat dekat dengan Rasulullah. Dan orang-orang mukmin juga begitu sangat dekat kepada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat ini Bu, nggak bisa simsalabim kun fayakun dapat. Dia melalui proses berjalan. Dengan bertambahnya ilmu, bertambahlah rasa khauf, takut. Dengan bertambahnya rasa takut, maka akan terjadi iffah, terpelihara. Ya, terpelihara. Kita terpelihara dari azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah sifat tawakal. Sifat tawakal Allah. Bismillah, tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila engkau telah berazam, kita ada niat melakukan kebaikan, pergi ke taklim mau dapat nggak dapat itu urusan lain. Ya, fa idza azamta, apabila engkau telah berazam untuk satu cita-cita, aku mau bangun malam, aku mau bersujud, aku mau khatam Quran, aku mau belajar. Lalu hasilnya, jangan engkau pikirkan hasilnya. Yang harus engkau pikirkan prosesnya. Ingat Bu ya, baik kalau ada orang mau pergi ngaji saja, saya mau ikutlah ngaji saya, tapi saya belum bisa, datang aja. Karena yang memasukkan ilmu itu hak Allah. Jika hari ini pun Allah mau penuhkan kepala kita ini dengan ilmu, Allah bisa. Kun fayakun Allah. Tapi Allah mau setia kita kepada Allah. Berpayah-payah kita itu nanti ampunan Allah. Ya kan Bu? Berpayah-payah kita, berat-berat kita itu, sakit-sakit kita, pengorbanan kita, itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di yaumil akhir. Minimal Ibu kita lihat orang-orang yang berhasil dalam belajarnya, ketika dia mendapatkan hafalannya, ketika dia mendapatkan itu, dia merasa alhamdulillah, ya kan? Ada senang mana? Senang. Saya contoh yang paling ringan, Bu. Ibu tanam pohon kelapa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau dulu 10 tahun. Sekarang nggak sampai 10 tahun. Tanam pohon kelapa. Di tahun ketiga atau tahun keempat berbuahlah. Kelapa apa Bu? Kelapa apa? Iya, kelapa hibrida. Kelapa apa lagi? Kelapa pandan. Kan Ibu sering ya minum kelapa pandan. Kalau dulu kan kelapa setinggi itu perlu 10 tahun lebih. Lalu berbuahlah kelapa itu. Ketika kelapa itu berbuah, saya mau tanya, kita senang nggak lihat buah kelapa itu? Senangnya kita melihat buah kelapa itu berbuah, lebih senang dari kita memakannya. Betul nggak? Itulah buah Ibu, hasil daripada kita menyiramnya, mencari bibitnya, mungkin bibitnya di Sibre sana. Mungkin bibitnya di Abdia sana, mungkin bibitnya di Langsa. Ada teman kita pulang dari mana ya? Maka kita siram 3 tahun kemudian. Itu 3 tahun tuh berapa kali makan kelapa kalau kita mau makan? Kita pergi ke kafe ini makan ya. Berapa buah sudah habis. Nah, ketika berbuah itu senang kita luar biasa. Saya mau katakan, begitulah nanti orang-orang beramal. Orang-orang beramal ketika di yaumil akhir, nih hari ini ngantuk-ngantuk kita kan ada ngantuk nih. Ngantuk-ngantuk kita nih, penat-penat apalagi duduk di bawah nih kan. Lutut-lutut kita yang terlipat nih ya. Nah, ini semua dibalas nanti buahnya di yaumil akhir oleh Allah. Mungkin udah mata-mata kita udah nggak nampak lagi, nggak nampak aku saja tuh, nggak nampak aku. Udah pakai kacamata di ujung sana nggak nampak. Nanti di yaumil akhir Bu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi ini menjadikan satu kesadaran bagi kita bahwa sifat tawakal, urusan kita adalah proses. Ya, proses yang benar, cara yang benar, mengenai hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Untuk majelis ilmu, siapapun yang datang, siapapun yang mencoba belajar, maka Allah tidak melihat hasil, Allah melihat prosesnya, niat tulusnya. Maka dikatakan di ayat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, dapat tidak dapat bukan urusan kamu, maka bertawakallah engkau kepada Allah. Tapi Allah itu maha baik. Maka Allah akan memberikan kelipatan-kelipatan rahmatnya. Salah satunya yang paling tinggi adalah sebelum kita mendapatkan hasil, kita udah dapat ampunan. Makanya minimal Bu, hati kita tenang. Betul nggak? Ada orang datang tempat ngaji susah kali udah ngaji, susah kali udah ngaji dah. Ada pernah Ibu ngaji Quran sampai sadaqallahul azim, susah kali Bu. Kenapa susah? Udah ngaji. Aneh itu.
Solusi belum ada, tapi dia bilang, aku sudah tenang. Aku sudah tenang, ya kan Bu? Itu minimal. Nanti di yaumil akhir kita akan nampak tuh surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ibu, amal yang paling Allah suka adalah sabar. Sabar itu memang tidak semudah diucapkan. Karena sabar itu merupakan buah daripada ilmu, buah daripada amal, buah daripada khauf kita kepada Allah. Proses berjalan. Proses berjalan. Jadi kalau tadi buah kelapa saya bilang 3 tahun itu amalannya. Buahnya itu kelapa yang keluar itulah sabar. Jadi jangan harapkan kelapa itu berbuah kalau nggak nanam pohon kelapa. Ada bilang sabar ya kak, sholat yang nggak ada, zikir yang nggak ada, nuntut ilmu yang nggak ada, ya kan, istighfar tidak ada. Kita bilang sabar ya Bu, sabar kau sabar. Tapi kalau orang udah ada isi amalannya, sabar ya kak, iya. Terima kasih ya, udah nasehatin saya. Banyak nggak Ibu kalau misalnya bilang sabar sakit gigi, sabar ya Bu, kamu nggak rasa. Ya kan? Kamu nggak rasa. Makanya sabar ini, kalau kita ibaratkan tanaman tadi adalah mereka yang proses 3 tahun mencari bibit, kemudian menyiramnya, memberi pupuknya, 3 tahun kemudian barulah keluar buah putih kelapa. Jadi jangan berharap sabar itu dapat kalau tidak pernah cari bibit kelapa, tidak pernah nanam kelapa, tidak pernah siram kelapa, tidak pernah ya merawatnya. Daunnya pun tidak ada. Si Polan menanam, kita pun nanam. Maka dia merawatnya, kita tidak merawatnya. Dia panen, kita beli sama dia. Saya bilang, alah saja, saya nggak mau tanam lah. Saya beli aja lah di pasar banyak kok. Betul, ini ibarat. Artinya nanti di yaumil akhir, orang-orang sabar dengan penuh derita dan pengorbanan, itulah yang paling kaya nanti di yaumil akhir. Dan hari ini pun kita bisa lihat, siapapun yang tahan-tahan derita, tahan-tahan pengorbanan, itulah orang paling kaya di dunia. Betul nggak? Nanti di yaumil akhir juga begitu. Jadi sabar ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai ya orang-orang yang bertaubat. Orang taubat itu nggak lekang daripada sabar itu. Sabar itu melekat, dan yang paling tinggi sabar adalah Rasulullah. 3 hari 3 malam di gua Sur, dan dalam gua itu bersama ada ularnya di dalam. Kita kalau tengok ada ular, keluar enggak kita? Langsung keluar kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menempelkan tangannya dan jatuhlah air matanya. Maka dalam kisah dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq setelah itu tidak bisa berjalan lurus lagi, udah pincang kakinya. Kenapa? Karena bisa ular yang kena pada diri. Begitulah dulu setianya para sahabat. Ya kan? Padahal dia, kita lihat bahwa dia mengikuti Rasulullah, tapi itu dapat. Tapi dia katakan ini pun kebaikan untuknya. Dan dia pun puas bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah telah tiada. Mari kita ikuti sifat-sifat sabar ya. Nabi walaupun kita tidak setinggi Nabi, tidak setinggi sahabat, kremeh-kremehnya pun jadilah. Dapatlah kita sifat sabar itu. Dan sabar itu adalah buah daripada ilmu yang kita gali setiap hari. Buah dari amalan yang kita sujudi Allah setiap waktu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Bu? Muqsitin. Muqsit itu adil. Ya, adil. Muqsitin itu adil. Adil itu apa Bu? Adil kita membagi waktu kita, mana untuk Allah, mana untuk Rasul, mana untuk diri kita, mana untuk keluarga kita. Ada waktu yang kita memang siapkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita belajar, kapan kita bekerja. Ini kita manage dengan baik. Makanya 24 jam semuanya menjadi berarti. Dan Allah hitung, walaupun kita bersama keluarga kita, tapi kita tetap mendapatkan pahala. Ya, ya? Tapi nanti ada yang kita khususkan, memang hanya bermunajat kepada Allah. Dan sahabat-sahabat kita yang akan berjalan ke Tanah Suci tentunya ketika berangkat ke sana mengkhususkan waktu. Betul nggak? Jadi di sana nggak ada cerita terima catering, nggak ada. Ya kan? Masuk kantor, nggak ada. Jadi mengkhususkan waktu. Maka Allah mengatakan, aku ganti seluruh harta duniamu ketika engkau berangkat ke Tanah Suci. Kalau harta akhiratmu sudah pasti. Waktu kita masuk nanti ke Ka'bah Baitullah, waktu kita masuk nanti di pintu halal, batas halal, batas tanah halal, ya,
dengan tanah haram, maka di situ Allah meleburkan semua dosa-dosa kita. Jadi akhirat kita Allah meleburkan dosa dan memberikan surga, dunia kita diganti oleh Allah dengan kelipatan kebutuhan yang kita butuhkan di dunia. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang dicintai Allah ini ada pada diri kita. Tentunya dengan kita mengikuti hujah yang nyata, yang semua ini termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir Ibu adalah mukhlisin. Mukhlisin ini adalah sifat yang paling dicintai oleh Allah. Bahwa kita melakukan ibadah itu dengan benar. Dan benar inilah yang akan dituntun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nabi telah tiada, maka kita mengikuti hujah yang ada. Maka jangan pernah lari daripada majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari guru, jangan pernah jauh dari orang-orang saleh, maka dia akan menjadi sahabat setia kita. Maka dikatakan nanti Allah akan memberi syafaat. Yang kedua, Rasulullah akan memberi syafaat. Yang ketiga, orang-orang beriman pun diberi hak untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jika kita duduk bersama seperti hari ini, kita duduk bersama lalu mendoakan sahabat kita yang akan berangkat ke tanah suci, apapun amal ibadah yang mereka lakukan di sana, maka itu pun kita yang mendoakannya mendapat imbas kebaikannya. Hari ini kan Ibu mendoakan nih, ya kan? Lalu mereka berangkat, terkabullah doa-doa kita. Seluruh amalnya menjadi khusyuk, ya kan? Menjadi sa'yan masykurah, syukur dengan bersa'i yang sangat disyukuri. Lalu mereka mendapatkan umrah yang mabrur, lalu kita ikut mendoakan mereka, maka ini menjadi sebab kita pun mendapat imbasnya itu juga. Maka di waktu berikutnya giliran kita yang duduk di atas tilam itu. Ya gitu kan Bu? Memang begitu, seperti kematian. Kematian, maka kita ikut sholat jenazahnya, maka pada waktu gilirannya, maka kitalah yang di depan itu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Padahal sebelumnya kita mengatakan itu ya. Tapi nanti pada waktu berikutnya siapa? Maka kita hanya jadi mayat di depan itu. Ya jangan pernah berpikir bahwa aku tetap sholat jenazah orang. Kamu ngapain? Udah ada waktunya, udah ada giliran. Nah, maka di sini marilah kita bersenang hati dan berbahagia kepada seluruh sahabat yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci 31 Juli Banda Aceh Jeddah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat dan karunia, dan bagi sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah diberikan kesempatan di kesempatan berikutnya untuk juga bisa bersama ke Tanah Suci dalam keadaan sebaik-baik keadaan insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari materi ini, apa amal yang paling dicintai oleh Allah, lebih utama kita ketahui daripada amal bagaimana kita mencintai Allah. Jadi Allah sudah pasti akan mencintai kita karena Allah adalah zat yang maha suci. Allah tidak pilih kasih. Tapi siapa kita yang bergerak cepat, yang penuh dengan kesungguhan untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam wujud amal fikih kita datang ke Baitullah. Ya, kita memujinya, mengagungkannya, mengesahkannya. Lalu ketika kita tidak berada di tanah suci, bagaimana di tempat kita ini kita memperbanyak sujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan kita akan akhiri nanti dengan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Badriah. Kemudian selanjutnya kita akan bersalam-salaman dan kita akan berselawat, lalu kita akhiri dengan sholat asar bersama. Kepada Ibu Yani kami persilakan untuk memimpin acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.